Akhirnya setelah sekian lama aku nggak update video ya, akhirnya update juga. Ya nanti aku akan usahain bisa lebih rutin lagi untuk update video ke depannya. Oke, jadi di video kali ini kita akan kita akan bercerita bareng tentang startup ya. Terus juga nanti kita akan bahas bareng-bareng tentang salah satu perusahaan startup yang masih berkembang hingga sekarang nih sejarahnya ya. Dari dulu hingga sekarang tuh kok masih berkembang tuh kok bisa ya. Oke friends, jadi nih buat kalian yang belum tahu apa sih itu startup. Jadi di sini aku mau kasih sedikit informasi dulu ya tentang startup. Oke, jadi startup adalah perusahaan yang fokus untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Solusi yang mereka cari itu bukan solusi yang ada di depan mata. Terus juga sukses atau gagalnya juga nggak ada yang menjamin. Jadi intinya di inovasi yang kemudian inovasi tersebut menggunakan teknologi itu. Tapi startup dan perusahaan teknologi itu beda loh ya. Bedanya apa sih? Oke, bedanya kalau startup itu memang pada umumnya kan memanfaatkan teknologi karena bisa mempercepat pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan penting ya, supaya nantinya tuh bisa membawa perubahan besar kayak Apple dan Google misalnya. Tapi sekarang kan Apple dan Google itu udah jadi perusahaan teknologi. Mereka itu udah lulus dari kehidupan per-startupan gitu. Jadi ibarat mereka tuh kayak manusia. Dulu Apple dan Google masih ABG gitu. Nah, sekarang udah dewasa. Oke, jadi apa sih yang nandain kalau startup itu udah nggak ABG lagi? Sebenarnya itu nggak ada ketentuan mutlak sih, tapi startup bisa dibilang beranjak dewasa kalau usianya udah di atas 3 tahun, terus diakuisisi sama perusahaan yang lebih besar, punya banyak kantor, karyawannya udah lebih dari 80 orang, dewan direksinya udah lebih dari 5 orang, serta pemasukannya udah lebih dari 200 miliar dolar. Tuh friends. Nah friends, jadi itu tadi ya sedikit informasi tentang startup. Oke, terus kita lanjut nih bahas sejarah salah satu perusahaan startup yang sampai sekarang tuh masih berkembang. Di sini aku ambil dari cerita inspiratif dari Larry Page yang merupakan co-founder dari Google. Oke, siapa sih yang nggak tahu Google? Pasti aku yakin kalian semua tahu lah ya Google, karena emang kalian tuh pasti ada dari kalian yang sehari pun bisa membuka Google tuh lebih dari 10 kali gitu. Saya juga termasuk sih, bisa sampai lebih dari 10 kali buka Google dalam sehari. Oke friends, jadi berdirinya Google berawal dari Larry Page yang mempunyai mimpi besar di usia 23 tahun. Dia berpikir, bagaimana jika kita bisa mendownload seluruh website dan hanya menyisakan alamat linknya saja? Nah, idenya ini membuat Larry sangat bersemangat dan mulai berpikir bagaimana caranya mewujudkan mimpinya itu. Tahun 1995, Larry Page bertemu Sergey Brin di Stanford University. Ide awal Google ini berasal dari Larry yang kemudian disempurnakan oleh Sergey Brin. Nah, awalnya website mereka itu diberi nama Backrub. Tapi 2 tahun kemudian Larry itu berpikir nama Backrub ini kurang bagus nih. Kemudian mereka mendiskusikan untuk mencari nama baru untuk Backrub. Hingga akhirnya muncul ide tuh, yaitu Googleplex. Nah, jadi penulisannya itu Googlo, pakai O gitu. Larry lalu menyingkatnya nih menjadi Googlo, yang berarti angka 1 kemudian diikuti oleh 100 angka 0. Nah, ketika mereka mengecek apakah domain tersebut masih ada atau tidak, timnya ini nggak sengaja ngetiknya google.com. Nah, harusnya kan Googlo pakai O. Nah, ini salah ketik jadi pakai E belakangnya. Nah, kesalahan penulisan ini malah disukain Larry nih. Dan akhirnya mereka memutuskan mengganti nama Backrub menjadi Google.
Kemudian pada tahun 1999, Google berkembang tuh sangat cepat. Dan tentu saja dong, kondisi ini membuat Google harus berinvestasi di server dan juga merekrut karyawan baru. Nah, konsekuensinya Google membutuhkan dana segar. Nah, saat itu kan Google belum menghasilkan uang. Terus si Larry dan Sergey ini nih mencari investor baru. Tapi Larry punya syarat kalau mereka boleh berinvestasi asalkan Larry dan Sergey ini masih memiliki hak suara terbanyak. Pada masa itu, syaratnya Larry itu tidak masuk akal, sehingga banyak diabaikan oleh investor-investor. Tapi ketika Google semakin besar, para investor itu mulai serius menanggapi idenya itu. Dan pada akhirnya datanglah dua investor besar, yaitu Kleiner Perkins dan Sequoia Capital. Dan itu pun mereka setuju, tapi mereka juga punya syarat dong, yaitu Google itu harus punya CEO baru, dan Larry harus mundur dari jabatannya sebagai CEO. Karena dianggap Google ini butuh supervisi dari CEO kelas dunia. Dan akhirnya Larry ini dilema nih. Tapi pada akhirnya Larry menyetujui syarat tersebut dan merekrut CEO baru. Yang pada akhirnya Larry pun mampu membuktikan dirinya dan kembali lagi menjadi CEO Google dengan semangat dan ambisi yang baru. Seiring berjalannya waktu, Google ini terus berkembang dan pada akhirnya tahun 2019 dia memutuskan sudah saatnya nih untuk mempercayakan Google kepada orang lain. Oke friends, dari kisah Google ini ada pelajaran yang menarik nih. Pertama, mimpi itu perlu aksi yang nyata. Banyak orang punya ide tapi cuma sedikit yang bisa mewujudkannya. Jadi hal inilah yang dilakukan oleh Larry. Dia menghabiskan waktunya untuk menuliskan ide-ide besarnya. Jadi nggak berhenti sampai situ friends. Dia juga terus bekerja keras mengembangkannya hingga akhirnya Google diluncurkan. Yang kedua, penemu sukses harus juga punya perusahaan yang sukses dong. Karena pada akhirnya apabila ide kalian tidak bisa dikomersilkan, maka akan sangat sulit ide tersebut untuk bisa berkembang dan bermanfaat bagi dunia. Yang ketiga, penolakan mendewasakan diri kalian. Jadi ketika Larry dipaksa untuk mundur menjadi CEO dari Google, tentu aja ini keputusan yang berat dong. Tapi pengalaman ini membantu Larry di masa depan. Nah, jika dia nggak dipaksa mundur, belum tentu Google ini bisa sebesar sampai sekarang kan. Jadi pada masa itu kan Google butuh pemimpin yang berpengalaman, dan Larry itu belum siap. Ketika dia mundur dari jabatan CEO itu, Larry belajar untuk mengenal dirinya lebih baik lagi, hingga akhirnya dia siap menjadi CEO Google di masa depan. Nah, jadi itu friends sejarah singkat terbentuknya Google. Oke friends, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, yuk boleh dong bantu klik tombol like-nya, tinggalkan jejak dengan berkomentar yang positif, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk update video selanjutnya. Thank you!